Unsur judi ya lo kena lo. Kenapa nama-nama besar ini tidak ditangkap, sementara yang selebgram kampung pada ditangkap? Indonesia dihantui oleh gurita bisnis judi online. Hingga judi online seakan jadi candu baru bagi penikmat dunia maya. Ada 4 jenis permainan judi melalui handphone yang beredar di masyarakat. Ada kasino online, poker online, bola online, virtual sports. Melalui situs di internet, keempat jenis praktek perjudian ini dengan bebas mengajak orang untuk ikut bermain dengan iming-iming memberi keuntungan besar. Dari data Kementerian Komunikasi dan Informatika, ada lebih dari 4 juta situs judi online yang beredar di dunia maya. Sejak 2018 hingga Juli 2023, sudah ada 846.047 situs judi online yang diblokir. Maraknya perjudian online di tanah air membuat pemerintah menetapkan kondisi darurat judi online di tanah air. Aparatur negara pun langsung merespon kondisi ini. Sejumlah orang di beberapa daerah ditangkap polisi. 3 September 2023, 4 orang yang dikenal di dunia maya sebagai selebriti Instagram digelandang ke kantor polisi Resor Pandeglang, Banten. 4 orang yang masih remaja ini ditangkap karena kedapatan mempromosikan judi online di akun pribadi mereka. Di mana 4 orang ini kita amankan karena mereka memposting ataupun mempromosikan situs judi online yang mereka promokan melalui media sosial milik mereka. Mereka ini dihubungi oleh admin situs judi online yang ada di luar negeri. Kemudian mereka menerima tawaran untuk memposting situs-situs judi online. Teknisnya setelah dilakukan pembayaran, baru mereka ini melakukan postingan di media sosial milik mereka. Untuk pembayaran sendiri rata-rata berbeda ya, mulai dari 1 juta sampai dengan 4 juta rupiah. Untuk tersangka sendiri ada 4 orang, inisial ZU, SU, TM, dan RN. Untuk sementara yang sudah kita tetapkan sebagai tersangka baru 1 orang, sedangkan yang 3 lagi masih melakukan pemeriksaan karena kita harus berkoordinasi dengan pihak lapas, mengingat yang 3 orang lagi masih di bawah umur. Satu September 2023, 7 wanita selegram yang masih usia remaja asal Ngawi juga ditangkap Polres Ngawi, Jawa Timur karena aktif sebagai influencer untuk mempromosikan judi online. Dari tim Cyber Patrol menelusuri, kemudian juga adanya keresahan masyarakat, akhirnya kita tindak lanjuti dan kita ungkap seperti itu. Total ada berapa nih? Ada 7 pelaku. Ada 7? Ya, 7 LP dan 7 pelaku. Motifnya seperti apa? Ya itu tadi bervariasi, ada yang mendapatkan uang, jajan, karena memang menarik. Sehingga tadi ada yang sampai dengan 1 tahun. Variasi keuntungan, semakin banyak endorse, semakin banyak dia mendapatkan keuntungan. Itu di endorse lewat Instagram atau? Instagram ya? Ya. Rata-rata dapat berapa nih per orang? Antara 1 sampai dengan 2 juta. 2 juta. Berbeda-beda tergantung seberapa banyak di endorse dan followernya juga mempengaruhi. 2 kasus tadi menambah jumlah hasil pengungkapan kepolisian untuk menangkal praktik judi online. Dari data kepolisian, Direktorat Tindak Pidana Cyber Bareskrim Polri, sepanjang 2022 hingga 30 Agustus 2023, polisi berhasil menangkap 866 tersangka judi online yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Maraknya judi online di kalangan masyarakat memang tak lepas dari peran para influencer di dunia maya. Tak cuma menggandeng influencer, gurita bisnis judi online ini juga menggandeng selebriti di tanah air untuk menjerat korban. Tercatat ada sejumlah selebriti tanah air yang kini berhadapan dengan penyidik di kepolisian. Lucunya, sejumlah artis yang berhadapan dengan penyidik di kepolisian mengaku tidak mengetahui jika mereka dibayar untuk mempromosikan judi online.
Seperti ini. Jadi mereka itu menawarkan bisakah misalkan lewat Instagram kita atau lewat platform lain, kayak misalkan mengabari manajer kita, nomor yang tercantum di sosial media kita untuk menawarkan promo games. Awalnya seperti games, mereka bilangnya ini adalah games online. Dan setelah aku dipanggil ke Polda Metro Jaya juga dan mereka tuh ada menawarkan lagi dari situs lain dengan bilangnya itu adalah games online. Cuan, halo, saya Wulan Guritno mau memperkenalkan ada game online yang sudah terakreditasi sebagai website resmi dan bersertifikat, yaitu Hal serupa juga dialami Wulan Guritno. Video promosi salah satu situs judi online di tahun 2020 menyeret dirinya dalam kasus judi online. Dan sama seperti rekan selebriti lainnya, Wulan mengaku jika situs yang dipromosikannya hanyalah game biasa, bukan judi online. Meski begitu, kepolisian tetap melakukan penyidikan mendalam pada artis yang masuk dalam daftar nama penyebar situs judi online. Ini sudah jelas beda antara dia akan bermain di sisi situ, seolah-olah ini adalah game online. Tapi kan polisi punya bukti lain. Misalnya ternyata taruhlah misalnya memang itu game online, tapi begitu kita masuk, kita buka, ternyata ada unsur judi online-nya, kena dia. Gitu. Walaupun mungkin di depannya judulnya game online silakan, tapi polisi kan tentunya tidak bodoh. Kita buka website tersebut, kita ikut ya, caranya kita bermain juga di situ kan, supaya kita tahu ini website ini menyediakan permainan apa saja sih, ada unsur judinya atau tidak. Begitu ada unsur judinya, lo kena lo kan gitu. Jadi nggak bisa. Jadi teman-teman nggak bisa berlindung dengan ini game online, nggak bisa. Memang ini seperti aspirasi masyarakat api dalam sekam. Kenapa nama-nama besar ini tidak ditangkap, tidak diperiksa, sementara yang selebgram kampung, influencer kampung ini pada ditangkap. Ini kan mengecewakan para fansnya. Jadi semakin besar follower seseorang, belum tentu juga kecerdasannya besar gitu. Jadi jangan kita menganggap orang kalau terkenal followernya banyak, bajunya bagus terus di media sosial, tapi dia memahami apa yang boleh dan tidak boleh di media sosial. Itu belum tentu. Uniknya, pasca nama Wulan Guritno terseret kasus judi online, muncul wacana dari Menteri Kominfo Budi Ari Setiadi untuk menjadikan Wulan sebagai duta anti judi online. Wacana itu pun akhirnya menuai kontroversi.